warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Berserta keluarga, semoga baik-baik saja, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga alhamdulillah beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Semoga saja wabah yang menimpa negeri kita, Indonesia dan seluruh dunia ini segera berlalu dan bisa hidup normal kembali seperti sedia kala, beraktivitas normal kembali seperti sedia kala. Anak-anak, dalam kelas online ini kita akan belajar mengidentifikasi para ilmuwan atau ulama pada masa Ayyubiyah. Tapi sebelum itu, marilah kita berdoa dulu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana ketika berada dalam kelas. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik anak-anak, kita akan mempelajari materi para ilmuwan, mengidentifikasi para ilmuwan pada masa dinasti Ayyubiyah. Memang dinasti Ayyubiyah ini tidak begitu lama, hanya kurang lebih sekitar 75 tahun. Tetapi walaupun waktunya banyak dihabiskan untuk berperang, Salahuddin ini mampu melahirkan dalam pemerintahannya, mampu melahirkan berbagai macam ilmuwan yang sangat-sangat fenomenal, ilmuwan yang sangat berkelas dan sampai sekarang masih dikenang dalam dunia pendidikan ataupun dalam dunia ilmu pengetahuan, berbagai macam ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah Ibnu Abi Usaybiyah. Nah, Ibnu Abi Usaybiyah ini lahir dan wafat di Damaskus. Ya. Dia, ada yang tahu dia ahli di bidang apa? Ya, Ibnu Abi Usaybiyah ini ahli di bidang kedokteran, bibliografi, kemudian sejarah. Seperti layaknya lazimnya pada sebuah dinasti. Pada zaman dahulu itu, seorang ilmuwan itu tidak hanya menguasai satu bidang ilmu saja, tapi banyak. Jadi kayak Ibnu Usaybiyah ini, dia ahli dokter, bibliografi, kemudian sejarah. Zaman Abbasiyah ada yang namanya Ibnu Sina. Dia seorang ahli kedokteran, tapi juga seorang ahli filsafat. Jadi dia tidak hanya semata dokter tok gitu. Jadi dia banyak sekali keahliannya di bidang ilmu pengetahuan. Nah, dan untuk yang kedua setelah Ibnu Usaybiyah, dia seorang yang sangat berpengaruh dalam dunia geografi, ilmu pengetahuan geografi. Namanya adalah Muhammad Al-Idrisi. Dia seorang ahli geografi dan kartografi. Kartografi itu suatu seni ilmu dalam pembuatan peta. Bahkan raja dari Sisilia, sekarang masuk wilayah Italia, itu tertarik dengan namanya Al-Idrisi ini. Jadi dia akhirnya taken MOU sekarang, membuat peta, ingin membuat peta yang terbaik dan terperinci, sangat akurat. Akhirnya bekerja sama. Raja Roger dari Sisilia ini bekerja sama dengan Al-Idrisi, kemudian membuat peta. Maka Al-Idrisi berlayar mengelilingi dunia, beberapa benua juga dikelilingi. Akhirnya memakan waktu 15 tahun baru jadilah yang namanya peta itu sangat terperinci dan akurat. Jadi sangat tertarik yang namanya Raja Roger dengan Muhammad Al-Idrisi ini. Kemudian Al-Idrisi ini membuat satu globe atau bola dunia itu sangat detail sekali. Dia menggambarkan dalam globnya itu terbuat dari perak globnya. Pada zaman itu sudah terbuat dari perak. Nah, dalam globnya ini terdapat yang namanya perkotaan, pegunungan, bahkan sungai. Sungai itu, danau pun tergambarkan di situ. Ada dalam globnya Al-Idrisi ini. Sangat detail sekali. Kemudian dia tidak hanya sebatas itu. Dia menggambarkan berapa jarak kilometernya, kemudian panjangnya, itu sangat akurat. Nah, kalau sekarang, di zaman sekarang, mungkin kalian mau pergi ke Surabaya, tinggal pencet Google Map, kita akan tahu berapa jarak yang akan kita tempuh, memakan berapa jam kita perjalanan dari Gresik ke Surabaya. Itu zaman dahulu, zaman Ayyubiyah sudah dibuatkan blok yang semacam itu. Ini penemuan yang sangat penting untuk dunia geografi selanjutnya. Dan akhirnya kemudian Al-Idrisi ini membuat sebuah peta, di mana peta ini menjadi rujukan ilmuwan geografi sesudahnya. Seperti ilmuwan yang namanya Ibnu Battuta dari Maroko, itu juga seorang pelaut. Dia memakai peta dari Al-Idrisi ini.
kemudian Ibnu Khaldun, bahkan Christopher Columbus atau Vasco da Gama itu juga memakai petanya Al-Idrisi sebagai rujukan. Dan ini menjadi perkembangan ilmu pengetahuan di dunia barat selanjutnya. Bukunya ensiklopedia geografi sangat detail sekali. Nah, ini menjadi rujukan untuk ilmuwan-ilmuwan pada masa sesudahnya. Ini sangat. Jadi kalian jangan heran sekarang ada Google Map. Dulu sudah ada. Diawali dengan oleh ilmuwan-ilmuwan Muslim sebelum era kita, sebelum pramodern itu sudah ada yang namanya jarak globe dan seperti itu. Jadi itu sangat penting dalam ilmu pengetahuan selanjutnya. Nah, kemudian ada yang namanya Abu Abdul Al-Qudai. Abu Abdul Al-Qudai ini adalah seorang ulama ahli dalam bidang fikih, kemudian ahli dalam bidang hadis, kemudian ahli dalam bidang sejarah juga. Jadi dia tidak hanya menguasai satu ilmu. Ini beberapa tokoh yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama tadi ada siapa? Ya, Ibnu Abi Usaybiyah, seorang ahli kedokteran, biografi, kemudian sejarah. Kemudian ada yang namanya Muhammad Al-Idrisi, ahli geografi dan kartografi. Kemudian yang ketiga adalah Abu Abdul Al-Qudai, ulama ahli hadis, fikih dan juga sejarah. Ini saja yang bisa saya sampaikan karena terbatasnya durasi. Nanti dilanjutkan kembali pada pertemuan selanjutnya. Nah, untuk tugasnya, kalian cari salah satu tokoh di zaman Ayyubiyah. Ini tugasnya ya, tokoh di zaman Ayyubiyah. Satu saja. Terus nanti kalian cari referensi bukunya, buku yang mereka buat. Kemudian nanti kamu baca dan kamu simpulkan kira-kira itu buku itu mengulas tentang apa. Nanti kamu presentasikan di depan kelas. Di setiap siswa cari satu ilmuwan atau ulama, kemudian cari salah satu karyanya, simpulkan apa yang ada dalam buku itu. Nanti kamu presentasikan di depan kelas, di depan anak ketika kita sudah masuk aktif kembali. Itu aja ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan berguna bagi kehidupan kita nanti, dan kalian supaya lebih giat lagi dalam belajar, supaya bisa seperti mereka. Jangan hanya asal-asalan sekolah masuk sakar PDW, jangan. Nah, ini Pak Sinau lah, jangan. Kita harus contoh mereka yang gemar dalam membaca, mencari ilmu, tidak hanya satu ilmu saja. Itu aja. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.